yang baru aja nggak kuat sejak dan bermasalah tuh habis kondangan dulu baterai ganti yang baru kan satu aja satunya nggak usah satu aja iya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
biasa sebelum saya melanjutkan membaca kitab ini, mari kita bersama-sama untuk berusaha selalu senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan, mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majlis ini, kita dapat berkumpul di majlis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang kita awali dengan sholat isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rentetan ibadah kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, kemarin kita sudah membahas tentang wudu. Wudu dimulai dari fardunya wudu, terus dilanjutkan sunnah-sunnahnya wudu. Insya Allah malam ini kita akan lanjutkan, kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi dalam ibadah itu ada istilah fardu, ada istilah sunnah, ada istilah batal. Fardu sesuatu yang kudu, sesuatu yang wajib, yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan, itu namanya fardu. Sunnah sebaiknya dikerjakan, karena dengan mengerjakan sunnah kita akan ada tambahan pahala. Ibarat kita itu, orang itu sudah baik tapi ingin berusaha menjadi yang terbaik. Jadi kalau kita itu melakukan sunnah, kita ini sebagai manusia ingin menjadi orang yang terbaik. Dalam apa? Dalam beribadah. Ya, tidak sekedar karib tapi akram. Karena yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Akram, kita itu jadi orang yang akram. Ya, jadi jangan hanya sekedar kita baik, tapi kalau bisa menjadi yang terbaik. Nah, untuk menjadi yang terbaik ini tidak hanya sekedar menjalankan yang wajib-wajib saja, tetapi ditambah yang sunnah. Sholat isya ya baik karena sudah menggugurkan kewajiban. Tapi kalau ditambah qobliyah dan ba'diyah berarti tambah lebih baik. Begitu, ya. Nah, ibarat orang kerja itu mulai kewajibannya jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi kalau pengen hasil yang lebih baik, bosnya nawari kalau yang mau lembur sampai jam 8 malam ada tambahan gajian. Ya, ini ibaratnya begitu. Kalau urusan dunia aja kita mau mengejar seperti itu, apalagi ini urusan akhirat. Jadi kita harus berusaha ibadah kita jadi ibadah yang terbaik. Jangan hanya sekedar baik. Gitu. Untuk menjadi yang terbaik tadi apa syaratnya? Tidak hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tetapi yang sunnah juga sebaiknya dikerjakan kalau pengen jadi orang yang terbaik dalam ibadah. Yang kedua, untuk menjadi yang terbaik itu selain kita mengerjakan yang sunnah, kita
kita juga harus mengetahui yang membatalkan ibadah kita. Jangan sampai kita nggak ngerti, oh ibadah kita ini batal apa tidak, sah apa tidak. Lah ini kita harus tahu. Kalau sampai kita nggak tahu berarti kita dalam ibadah sia-sia. Ini ya, jadi ada istilah apa tadi? Fardu, ada istilah apa? Sunnah, ada istilah batal. Batal artinya rusak. Ya, batal itu artinya rusak ibadah kita. Nah, ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari para jamaah, kita hidup ini itu ya ada yang namanya harus penuhi, ada kebutuhan primer, ada yang namanya kebutuhan sekunder. Ya, selain kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, ini namanya kebutuhan sia-sia. Ya, ini namanya apa? Sia-sia, tidak usah dikerjakan. Artinya kalau kita dalam hidup sehari-hari ini harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang terbaik, mana yang sia-sia. Yang sia-sia ini harus kita hindari jauh-jauh karena akan membatalkan, akan merusak, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga kita. Jadi fikih itu sebenarnya kalau kita ini Pak, fikih itu kalau kita pahami secara mendalam, ini adalah bisa membentuk karakter manusia, bisa membentuk akhlak manusia, yang mana manusia ini akhlaknya asalnya kurang baik, jadi akhlak yang baik. Yang sudah baik jadi yang terbaik. Ini sekedar muqaddimah. Jadi dalam hidup silahkan diusahakan supaya kita ini bisa membedakan mana yang harus, mana yang sebaiknya, dan mana yang harus ditinggal. Nah, yang ditinggal ini dalam bahasa fikih yang perkara yang membatalkan ibadah. Dalam hal ini kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi yanqudul wudu'a khamsatu asya'a. Walladzi, adapun perkara yang kudu, yang merusak atau membatalkan apa? Alladzi al-wudu'a wudu khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Jadi perkara yang membatalkan wudu ini ada 5 perkara. Ada berapa Bu? Ada 5 ya. 5 ini banyak apa sedikit? Banyak. Disampaikan semua Pak? Di 2 kali atau sekali? Sekali. Jangan sampai 2 kali. Ntar 2 kali dan dapat 2 perkara, 3-nya nggak masuk, nanti ditanya orang. Perkara yang membatalkan itu berapa? Ada 2. Oh, ada 5. Tahu saya dapat 2 ya saya jawab 2. Karena ngajinya hanya separuh ngajinya. Kalau ngajinya separuh begitu jawabnya. Kalau ngajinya full ya insya Allah jawabnya ya full. Jadi perkara yang membatalkan wudu ini ada 5. Nanti supaya gamblang ini, jangan sampai kalau saya begini batal apa enggak ya wudu saya. Biasanya perkara yang tidak membatalkan wudu dianggap batal. Perkara yang membatalkan wudu dianggap tidak membatal. Nah, bisa bolak-balik karena apa? Karena ngajinya tidak sempurna. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini. Yang pertama adalah ma, sesuatu, kharaja yang keluar, apa ma, minas sabilaini, dari salah satu 2 jalan. Artinya apa? Sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan yang ada dalam manusia. Manusia ini punya 2 jalan, yang namanya jalan depan maupun jalan belakang. Paham Bu?
jalan depan dan jalan belakang. Pasti manusia punya itu. Kalau nggak punya itu harus dioperasi. Kalau nggak punya itu ya harus bagaimana wong itu harus ada. Kalau nggak punya atau repot. Manusia harus punya dua jalan itu, jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan bahasa Arabnya disebut kubul. Apa? Kubul. Ya, bukan kobul ya. Kubul. Nah, jalan belakang disebut apa? Dubur. Apa? Bukan kubur loh ya. Jalan belakang disebut apa? Dubur. Ya, jalan depan disebut apa? Kubul. Kubul itu nerima, kubul, dubur, membuang. Dalam manusia itu ada dua jalan. Ya di tengah tempatnya udah di tengah ya. Ada jalan depan, ada jalan belakang. Nah, sesuatu apapun bentuknya yang keluar dari salah satu dua jalan itu ini membatalkan wudu. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Ya, kadang-kadang ada yang berupa cairan. Ya, kadang-kadang ada yang berupa selain cairan. Contohnya kayak apa? Orang kalau kadang-kadang kena penyakit apa? Batu, ya. Kadang-kadang kan lewat itu bisa keluar tuh batunya. Ya, walaupun berupa batu, ya tetap membatalkan wudu. Ya, apapun bentuknya. Misalnya habis minum susu, ya, habis minum susu, kok terus kencing, ya, kok warnanya putih kayak air susu loh, kok susu saya keluar lagi misalnya, ya, batal nggak? Batal karena sudah dikatakan apapun yang keluar dari salah satu dua jalan itu, ya, tetap membatalkan wudu. Mau berupa angin, mau berupa cairan, mau berupa apapun pokoknya, ya kan? Mau berupa angin itu ada dua, ada yang ada suaranya maupun tidak ada suaranya. Ya, kalau ditanya bahaya mana yang ada suara dan tidak ada suaranya? Bahaya yang tidak ada suaranya, namanya nuklir, ya kan? Oh. Yang bunyi yang teriak pojok, waduh ini siapa yang ketut? Ya, tapi kalau ada serba berat itu kan semuanya tahu dia yang ketut kan itu. Ini kadang-kadang kan ya yang ketutnya di pojok sini ya, karena tidak ada suaranya yang bau, yang jauh sana masih bau. Nah ya itu ya Bu ya. Jadi apapun yang keluar dari salah satu dua jalan itu ini termasuk perkara yang membatalkan wudu. Paham? Paham? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nomor apa Bu? Perkara yang keluar dari salah satu dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, apapun bentuknya. Kadang-kadang kan habis makan nangka, keluar nangka lagi kan gitu. Ya, nah, itu nggak boleh. Tetap itu apa? Membatalkan wudu dan hukumnya najis. Jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan itu hukumnya apa? Najis. Yang kedua, wanaumu. Yang kedua, wanaumu dan tidur.
ala ghairi hayatil mutamakkini, bagi orang yang tidak tetap tempat-tempatnya minal ardi dari bumi, maq'aduhu tempat duduknya. Artinya apa? Nomor 2 yang membatalkan wudu adalah tidur. Ya, namanya tidur itu ya merem. Ya, merem dan tidak tahu apa karena yang namanya tidur itu ya sudah hilang akalnya, tidak bisa menguasai akal sehatnya. Ya, pokoknya sudah enak lah mengendorkan otot-otot saraf, terus tidak melakukan apa-apa, itu namanya tidur dengan merem. Ya, kalau ngantuk beda, ngantuk dengan tidur itu beda. Kalau ngantuk itu setengah sadar, setengah tidak. Kalau ngantuk itu, kalau tidur udah blas sama sekali tidak sadar. Kalau ada orang tidur kok sadar, berarti ya tidak tidur. Makanya tidur membatalkan wudu. Tetapi ada tidurnya seseorang yang tidak batal. Ingat, ada tidurnya seseorang yang tidak membatalkan wudu. Tidurnya orang yang bagaimana? Tidurnya orang yang duduk. Ya, tidurnya orang yang duduk yang tetap pada tempat duduknya. Misalnya bapak ibu habis sholat isya terus duduk sila menghadap ke barat, dikir, saking kusuknya terus tidur, saking kusuknya tidur. Ya, kan biasa kalau dikir, kalau sudah kekusukan kan tidur itu. La ilallah. Pertama ilallah. Lek enggak ada suaranya, ya, tidur. Udah 1 jam gitu misalnya tidur. Melek lagi, ya, loh, astagfirullahaladzim, saat tidur. Ya, nah, ini lihat posisinya. Apabila posisinya masih tetap duduk, tidak berubah dari tempat duduknya itu, maka wudunya tidak batal. Tetapi kalau bergeser, ya batal. Misalnya pertama menghadap ke sana, oh kok melek, biar itu malah menghadapnya ke sana, udah berubah, ya batal. Tapi kalau tidak berubah dari tempat duduknya, ya ini tidak membatalkan wudu. Makanya biasanya kalau khotib Jumat biasanya kan pada tidur tuh ya, nah, ada tidur tuh, saking kusuknya dengerin apa khotibnya, gitu kan, khotibnya. Padahal khotibnya udah kenceng kadang-kadang tuh, karena kamu ini ya saking enaknya, saking asiknya khotibnya, akhirnya mendengarkannya asik, ini tidur, ya tidur bangun, qad qamatis shalah, biar saya tidur lagi, ya, lihat duduknya berubah enggak? Kalau duduknya enggak berubah, boleh langsung berdiri ikut sholat. Tapi kalau tempatnya berubah, ya ini tidak boleh, harus wudu. Karena apa? Wudunya batal. Dari kaki sila menjadi selonjor batal nggak? Gimana? Awalnya sila tidur, tiba-tiba sambil tidur berubah nggak kalau dari sila ke selonjor itu? Ya, berubah. Berubah. Kalau berubah ya. Nah, perubahannya ada dua pendapat. Perubahannya tergantung. Perubahannya ini sadar apa enggak? Misalnya kok melek dulu lagi selonjor, ya enggak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak tahu berubahnya, dia nggak sadar tapi tiba-tiba selonjor, nah itu batal. Ada dua pendapat, ya. Nah, itu namanya fikih itu begitu. Fikih itu harus dipahami seperti itu. Ya, tadi ada dua pendapat perbedaannya. Jadi kalau memang dia berubahnya itu sadar dulu lagi selonjor, bangun lagi selonjor, nggak batal.
Tapi kalau dia itu bangun-bangun sudah selonjor, ya batal. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Nah ini. Jadi untuk apa namanya perubahannya itu dia tuh sadar dulu lagi berubah, nggak masalah. Tetapi kalau dia itu apa namanya berubah dulu baru sadar, ya ini masalah. Yang membatalkan wudu yang dia itu berubah dulu baru sadar. Tapi ketika sudah agak dikit-dikit melek begini, kan sadar itu namanya berubah, itu nggak batal. Gitu ya. Nah, itu. Jadi ada tidur yang apa? Yang tidak membatalkan wudu. Nah, kenapa kok tidur itu bisa membatalkan wudu? Karena mata ini ibaratnya itu tali. Tadi kata Rasul, al-ainani wika usahi. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan al-ainani adapun dua mata, wika usahi itu jadi talinya dubur. Talinya apa? Dubur. Talinya bokong, talinya pantat itu. Ya. Nah, faidah namat maka ketika tidur, ketika merem al ainani apa kedua mata ya intolako maka lepas al wikau apa tali. Jadi ketika mata ini merem maka tali itu lepas ya. Namanya orang tidur ini tangan operasi di mana kita kan nggak tahu. Kadang-kadang operasi di bagian atas, gesek. Kadang-kadang operasi di bagian bawah, gesek, gatel sih. Nah, kadang-kadang operasi di bagian tengah. Nah, kalau yang operasi di bagian tengah ini yang perlu diwaspadai. Lah kita kan nggak tahu namanya tidur, tangan kita operasi di mana kita nggak ngerti. Makanya ya ini kalau kita tertidur berarti talinya lepas karena ibaratnya mata ini apa namanya ibaratnya sebagai tali pengendali. Ya, nih beda kalau tidurnya orang yang alim, beda kalau tidurnya orang yang soleh, bangsanya kayak Rasul, Nabi, para waliullah. Ini kelihatannya matanya merem tapi hatinya melek. Ya, jangan dipakai ukuran yang begitu itu. Ini ukurannya orang yang awam. Ya, ini. Ya, gini. Jadi orang-orang alim tuh matanya merem tapi hatinya melek. Apalagi kalau matanya melek, hatinya tambah melek. Lah kita mata kita melek, hati kita merem. Kan kebalikan. Kan kita kebalikan kadang-kadang, ya kan? Mata kita melek, tapi hati kita kadang-kadang merem. Yang repot kan kalau matanya melek, hatinya buta. Itu yang repot itu. Wal kedewal, walaupun tidak halal, kontal, sikat aja itu. Karena hatinya sudah apa? Tertutup. Karena kalau hati tertutup kan apa? Repot, ya. Nah, itu dalam Al-Qur'an dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun nanti. Kan gitu. Fi qulubihim dalam hati mereka maradun ada penyakit. Kalau hati kita yang merem, hati kita sudah tertutup, hati kita buta, maka hati kita ini ada penyakit. Penyakit yang paling susah diobati adalah penyakit hati. Ya, penyakit hati itu apa? Angkuh, iri, dengki, serakah. Itu penyakit-penyakit hati, sombong, ya, medit, pailit, bahil, semuanya itu penyakit-penyakit hati. Itu kalau udah numpuk di sini, numpuk di hati manusia, maka manusia akan buta hatinya, walaupun matanya melek. Ya, nah ini
Kita ini tidur aja kadang-kadang ya, kita tidur hati kita ikut tidur. Ya, makanya kita ini harus pakai kaidah ini. Kalau kita tidur, maka wudu kita batal. Nah, maka ini usahakan, mari kita berusaha untuk menjaga supaya matanya kita melek, hatinya juga jangan sampai hatinya tidur. Bagaimana caranya? Ya berusaha sedikit demi sedikit, sholatnya dibenerin, gitu, ngajinya ditambahin, kan gitu. Yang asalnya seminggu sekali jadi seminggu 3 kali, kan gitu, ya kan? Ini ngajinya jangan hanya sebulan sekali. Ngaji udah 2 minggu sekali, kadang-kadang izinnya 2 kali atau enggak ngaji. Ya kan, ngajinya sebulan sekali, kok yang hadir seminggu hanya sekali, berarti ngajinya hanya sebulan sekali. Ya, jadi tidur ini membatalkan wudu, tapi ada tidurnya seseorang yang tidak membatalkan wudu, yaitu tidurnya orang yang tetap pada tempat duduknya. Jadi kalau tidurnya sambil nyender, nah, tidur sambil nyender. Nah, itu bukan sambil duduk namanya. Kalau duduk itu ya tidak nyender. Kalau nyender itu ya beda lagi urusannya. Nyender itu sama dengan terlentang di atas kasur. Ibaratnya kan menempelkan punggung ke tembok, sama aja. Kita tidur terlentang. Batal. Ya, ini duduknya namanya duduk begini. Nah, tidak sadar, ya, tidak apalagi pokoknya tidak sadar. Begini. Nah, walaupun begini nggak apa-apa. Nah, ini nggak batal mas begini. Nggak apa-apa begitu terus. Ya, kalau tidak berubah tempat duduk, plek tidur ya batal. Kalau masih begini lagi, ya masih bisa. Paham ya? Paham. Nah. Yang ketiga wazawalul akli. Yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal disebabkan apa? Bisukrin, sebab teler. Teler itu apa? Mabuk. Ya teler, mabuk. Au marodin, atau sakit. Jadi yang ketiga perkara yang membatalkan wudu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Artinya hilangnya akal ini, akalnya sudah tidak berfungsi karena sudah ada sebab yang mengakibatkan apa? Hilangnya akal. Itu. Hilangnya akal disebabkan apa? Disebabkan satu, karena dia itu mabuk. Ya, habis wudu kok terus mabuk. Habis minum apa? Ya, anggur atau minum apa itu ya? Mabuk, ya batal wudunya. Habis wudu kok mabuk, ya batal. Teler. Nih, namanya mabuk itu ya akalnya nggak berfungsi. Ada orang mabuk kok ngamuk, enggak mabuk itu namanya. Ada orang mabuk kok marah-marah, ada yang begitu. Ada orang mabuk kok bawa golok, terus di tengah jalan ngadang orang, marah-marah sama orang. Itu namanya nggak mabuk, stres itu namanya. Ya, orang kalau mabuk itu udah nggak tahu apa-apa. Ini kadang-kadang orang mabuk kok tahu ini musuhnya, diancam loh. Mabuk kok bisa ngancam musuh? Ini nggak mabuk namanya. Karena definisi mabuk itu zawalul akli, hilang akalnya. Ini batal wudunya. Ya, atau au marodin, atau
sakit. Habis wudu sakit, panas, terus ngomong sendiri gitu, tak ada gitu ya. Orang-orang pernah lihat ya Bu, orang yang panas terus ngomong sendiri. Kalau bahasa Jawa dulu itu apa? Ketemper, kena setan katanya. Padahal itu mempengaruhi tekanan panas yang sangat panas gitu kan. Akhirnya nggak kuat nahan, akhirnya apa? Ngomong geramyang ya. Geramyang itu bahasa Indonesianya apa itu? Pokoknya ngomong seenak sendiri gitulah ya. Ngomong kadang-kadang ngomong seenaknya sendiri yang tanpa disadari. Nah, kalau habis wudu kok sampai seperti itu berarti wudunya ya udah batal. Karena hilangnya akal disebabkan apa tadi? Mabuk atau sakit. Ya. Atau punya penyakit gila. Ya. Habis apa namanya? Wudu tiba-tiba kok gilanya datang. Ya. Nah, gila bukan air Pak, gila. Kalau ayam itu kan dia kayak apa penyakit ini ya epilepsi ya. Kalau gila itu dia itu ya bisa kemana-mana Mas. Kalau ayam kan bisa kemana-mana. Nah orang gila itu definisi gila itu ya zamanul akli itu. Kalau ada orang gila kok masih bisa menggunakan akal sehatnya ya belum gila namanya. Kalau orang gila kok ditawari Pak, ini ada 10.000, ada 50.000, ada 100.000. Bapak pilih yang mana? Milih yang merah 100.000. Ya gak gila lah, gila kok tahu duit. Itu gak gila namanya. Ya. Atau dia itu gila punya duit 10.000, dipakai beli jajan misalnya 2.000, dikasih kembalian kurang, bisa ngitung. Ya gak gila, gila kok bisa ngitung. Ya kan? Jadi kita itu melihat orang kadang-kadang salah persepsi. Mentang-mentang pakaiannya compang-camping dikatakan orang Gila. Pernah nggak kita menuduh orang begitu punya perasaan orang gila itu? Padahal belum tentu gila, jangan macam-macam soalnya. Kadang-kadang ada tuh walinya Allah yang nyamar-nyamar seperti itu. Jangan sembarangan mengatakan orang gila. Mengatakan orang gila. Kalau orang lata Gimana? Kalau orang lata ngomongnya nggak ke jauh-jauhan gitu ya, itu batal nggak? Orang apa? Orang lata. Lata. Oh, kalau lata ya enggak. Kalau sadar kebanyakan dulu. Nah, lata itu masih sadar. Latah itu antara waras dan tidak waras. Namanya stres. Jadi orang itu pertama kan waras, ya kan? Ya, orang pertama kan waras. Kalau waras itu normal. Yang tengah-tengah namanya stres. Yang ketiga baru gila. Nah, itu gila itu kalau udah gila itu memang tidak kewajiban melakukan kewajiban. Bebas kalau gila itu. Ya, karena orang gila itu memang sudah sengsara di dunia. Ya, nah, jadi kalau ada orang tuh udah nggak bisa membedakan, oh ini panas, oh ini dingin, oh ini enak, oh ini nggak enak, berarti gila. Ini ada orang ditawarin susu sama apa? Aku ambilnya susu. Itu kan berarti masih bisa membedakan, oh berarti enak susu kan gitu. Jadi kalau masih bisa menggunakan akalnya, berarti dia belum gila. Kalau latah itu tidak gila Pak, karena dia itu masih tahu orang, tahu semuanya. Orang gila itu udah nggak tahu siapa dia, ini bapaknya apa, anaknya, kakaknya, udah nggak tahu. Ya, karena apa? Akalnya sudah hilang, tidak bisa untuk berpikir. Itu namanya jangan salah persepsi. Sekali lagi, kalau melihat orang yang kelihatannya compang-camping, ya, kusut, kumuh, ini jangan buru-buru dikatakan orang gila. Ada orang gila, sampai harus minta maaf. Karena apa? Karena dia bukan gila dikatakan orang gila, gitu. Ya, nah, nih. Jadi
Apa namanya? Tiga tadi apa? Hilangnya akal disebabkan apa? Mabuk atau sakit. Sakit yang sampai menghilangkan akal, kayak ayan, epilepsi tadi kan bisa menghilangkan akal. Itu bisa membatalkan wudu karena apa? Akalnya sudah hilang, tidak bisa untuk berpikir secara normal. Kalau orang pikun Gimana? Orang pikun. Orang pikun. Nah, orang pikun termasuk penyakit apa enggak? Pikun itu kalau pikunnya sudah tua, ya itu dimakfukan, diampura itu kalau sudah tua. Nah, kalau udah tua diapain lagi itu kan? Ya, pokoknya kalau udah tua, udah rusak. Tapi kalau masih muda, nah ini masih bisa didandani. Kalau pikun tuh kalau pikunnya udah tua, ya itu diampura. Nah, itu termasuk apa? Termasuk darurat itu, ya termasuk darurat. Nah, tapi kalau masih muda, ya batal. Masih muda begini, ya masih anak umur 25, 30 pikun. Nah, pikun kan penyakit tuh. Wah. Baik, nomor 4. Nomor 4, walang surrojuli dan sentuhannya laki-laki, ya, almar'ata terhadap perempuan min ghairi hailin, tanpa tanpa ini penghalang, ya, min ghairi hailin, tanpa penghalang, bainahuma, di antara perempuan dan laki-laki, ghairu mahrumin, yang tidak mahramnya, fil asohi, pada kaul yang lebih asoh. Jadi yang nomor 4 adalah sentuhan laki-laki sama perempuan tanpa penghalang. Yang dimaksud sentuhan ini adalah ketemunya kulit sama kulit. Karena di sini tanpa penghalang ini artinya kita sentuhannya kulit sama kulit, antara laki-laki sama perempuan, ya, yang tidak mahramnya. Mahram ini adalah tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan nasab, ya. Nah, mahram ini adalah orang yang tidak boleh dinikah. Nah, orang kalau nggak boleh dinikah berarti nggak membatalkan wudu. Contohnya kayak bapak, kakek, nenek, ya. Ini yang asli loh ya. Jadi kita punya bapak punya bapak lagi. Ya, ini kalau memang anaknya perempuan sama bapaknya ya tidak membatalkan wudu. Kan gitu. Sama kakeknya ya tidak membatalkan wudu. Ke atas, ke bawah sama adiknya ya tidak membatalkan wudu. Ke samping sama kakaknya, ke atas sama kakaknya enggak membatalkan wudu. Nah, itu. Ke samping. Bapak punya adik namanya bibi atau paman. Ini adiknya sekandung lah ya. Ini juga tidak membatalkan wudu. Ibu punya adik, ya, ibu punya adik. Ini adiknya ibu, ini juga paman kita, juga tidak membatalkan wudu. Makanya ini kalau ada paman kok nikah ponakannya, nggak boleh. Ponakan nggak boleh dinikah sama pamannya. Itu. Cuma kalau ada kasusnya begini, ya. Bapak ibu punya kakaknya punya anak, ibu punya anak, ibu besanan sama kakaknya itu boleh, ya, karena itu sudah tidak mahram. Jadi sepupu itu boleh dinikah, ya. Si A punya anak perempuan, si B punya anak laki, A dan B ini kakak beradik. Nah, A sama B besanan boleh.
Ya, boleh. Makanya kadang-kadang, loh kok kamu kok ini pacaran sama sepupunya? Oh, saya pacaran siapa nih? Saudara saya. Nah, saudara kalau lama-lama nempel juga bisa deket. Ya kan? Nah, ini nggak boleh. Ya, ini apa membatalkan wudhu. Sepupu itu sudah membatalkan. Ya, cuma kalau A sama B, A nikah sama ponakannya atau B nikah sama ponakannya nggak boleh, karena itu mahram dan itu tidak membatalkan wudhu. Walaupun salaman juga batal karena masih mahram. Tapi kalau nggak mahram ya batal. Kok salaman kepoan aja batal. Maupun sengaja maupun tidak sengaja kepadel. Loh, kok kamu nyenggol saya nggak sengaja nggak apa-apa. Oh, menurut kaul yang kuat tetap itu batal untuk hati-hati. Ya, ada sentuhan yang tidak membatalkan. Sentuhan apa? Kalau kuku yang sentuh kuku, ya kuku nggak batalin kuku. Rambut, nyentuh rambut nggak batalin. Yang dimaksud batal sentuhan kulit sama kulit. Kalau kuku, rambut, gigi ini nggak batal. Nyentuh gigi misalnya, gini sentuh giginya nggak batal. Yang membatalkan adalah sentuhan kulit. Ya, kenapa? Alasannya kalau kulit ini bisa menimbulkan syahwat. Ya, orang kalau lihat kulitnya aja itu putih amat, mulus amat, ada begitu. Ya, makanya ini kalau kulit bisa menimbulkan syahwat. Makanya untuk hati-hati kalau sentuhan kulit sama kulit ini membatalkan wudhu. Tapi kalau kuku, rambut, gigi ini tidak membatalkan. Jadi mahram ya ini adalah apa tadi Bu? Orang yang tidak boleh dinikah. Itu enggak membatalkan wudhu. Jadi sama ponakan enggak batal, sama kakak enggak batal, sama adik tidak batal. Kan gitu, ya kan? Nah, terus sama mertua. Nah, mertua batal nggak mertua? Tidak. Hah? Enggak. Mertua termasuk mahram. Kalau udah nikah sama anaknya ya jangan mau sama bapaknya. Ini udah anaknya ya, bapaknya nganggur, diajak mau, nggak boleh. Kalau mau ada ipar gimana? Hah? Kalau mau ada ipar, Gimana? mau ada ipar gitu, kita tahu nomornya. Terus kita batal nggak mau ada ipar gitu? Oh, batal. Batal. Nah, kalau mertua kan nggak ada bekas. Mertua itu selamanya mertua. Kalau ipar ada bekas ipar kan gitu. Kan? Nah, kalau ipar ada bekas ipar kan. Kalau mertua kan nggak ada. Masa mertua ada bekas-bekasin, walat saja. Kalau mertua ada bekas-bekasin, walaupun sudah nggak sama anaknya, tetap itu mertua. Ya, karena sudah pernah dipakai anaknya. Kalau kita laki misal laki nih, tapi si laki itu orang kampung itu kita salaman bareng nggak? Enggak, kan nggak ada keterangan kayak gitu tadi kan. Laki-laki sama laki-laki enggak. Kalau anaknya bagaimana tuh Ustaz? Gimana? Anak laki sama anak laki nih. Nah. Jadi punya anak lagi, anaknya yang perempuan sama anak yang lelaki itu sebatal nggak? Tuh susah tuh. Gimana? Nih, seperti saya punya anak perempuan. Nah. Kan bapak punya anak lelaki. Itu sama-sama anak lelaki kan? Batal nggak itu? Anaknya siapa? Anak bapak dua. Anak saya satu, perempuan, Nah. bapak, Gitu. Maksudnya lelaki. gitu. Jadi sama lelaki itu ininya. Oh, sepupu. Sepupu lain jenis, ya batal kan udah diterangin tadi. Sepupu itu boleh nikah. Batal, Pak. Sama anak lelaki. Kalau laki-laki sama laki-laki ya punya. Enggak, maksudnya gini, anak lelaki sama anak perempuan kan wajib bisa ngawalin anak perempuan. Maksudnya gini pas anaknya uanya sama anaknya
dengan sama. Kan sepupu namanya kan? A dan B kakak beradik, ya kan? Si A ini punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Ini kalau ketemu batal enggak? Ya batal, karena itu boleh gini. Ya kemana lah? Kan bisa wajib mengawali anak, kalau bapaknya nggak ada bisa wajib mengawali ini anaknya. Boleh mengawali. Oh, bicara masalah wali nih. Ya, ntar masalah wali ntar. Ini ntar nggak ngaji nanti. Kalau tetap batal. Batal. Kalau batal otomatis ya nggak boleh ngewaliin kan gitu. Yang ngewaliin harus mahram, nasab yang dekat, nggak boleh itu. Kalau udah batal ya nggak boleh ngewaliin. Sepupu ngewaliin ya nggak boleh, harus ada yang asli yang tidak membatalkan wudu. Kalau pamannya boleh. Misalnya ya, pamannya ngewaliin ponakannya boleh, bapaknya nggak ada, bapaknya punya adik, nah adiknya ini ngewaliin ponakan boleh. Atau kak punya anak laki-laki, punya anak perempuan, yang laki ngewaliin wakil bapaknya boleh. Tapi kalau sepupu ini tidak boleh. Karena apa? Karena itu membuat sudah tidak mahal. Baik, bisa dipahami? Lanjut. Yang nomor 5. Nomor 5 wa masul farji. Wah, ini ngajinya semangat ini malam ini, seneng saya kalau banyak pertanyaan. Wa masul farji. Nomor 5 menyentuh farji. Bibatenil kafi, dengan dalamnya telapak tangan. Yang nomor 5 perkara yang membatalkan wudu. Yang nomor 5 adalah menyentuh farji, ya, dengan dalamnya telapak tangan. Di sini diterangkan sawaun kana, ya, sawaun kana min nafsihi, dari punyanya sendiri, au min ghairihi, atau punyanya orang lain. Menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri maupun kemaluannya orang lain. Punya sendiri ya batal, punya orang lain apalagi punya sendirinya ya batal, apalagi punya orang lain. Ya, ini ya. Nah, min dakarin au unsa, min dakarin dari laki-laki, au unsa atau perempuan. Ya, laki-laki sama perempuan gak ada bedanya. Perempuan main punya sendiri batal, main punya orang lain apalagi. Oh, punya itu bukan untuk mainan, dia pakai main-main, ya, pakai disentuh-sentuh batal. Kalau belum balik, Ustaz? Hah? Kalau belum balik kita pegang. Belum balik. Iya. Nah, min sogirin, dari anak kecil, au kabirin, utawa anak baik punya anak kecil maupun punyanya orang sama batal. Ya, ya, punya anak kecil nih, wah bagus amat punya kamu anak imut itu, habis wudu main nanti batal tetap. Nyebukin, nyebukin itu batal tuh. Batal. Baik punya anak kecil maupun punya anak lagi. Min hayyin au mayyitin. Oh, min hayyin au mayyitin, baik punya orang hidup maupun orang mati. Ya, ini juga walaupun orang mati membatalkan. Nah, makanya ini yang jadi permasalahan kadang-kadang kalau kita ikut mandiin jenazah. Ini kadang-kadang jenazahnya laki-laki, orang perempuan ikut mandiin, tidak mahramnya. Habis disuciin ya jadi batal lagi. Kebalik, yang mati perempuan, yang mandiin laki-laki, tidak mahramnya. Habis disuci-suciin, diseto-seto lagi ya batal lagi.
Pak, kalau anaknya Pak, lihat boleh nggak? Anak kan mahram. Kalau anak gak batal karena anak itu mahram. Ya, anak mahram gak batal. Ini apabila orang lain. Ya, kadang-kadang kan karena pengen menolong ya tetangga, orang yang mati tetangga akhirnya ikut-ikut mandiin. Boleh nggak? Ya boleh kalau sejenis. Ya, kalau jenis boleh. Kalau nggak sejenis, ya jangan dekat-dekat, yang ngambilin sabun aja atau apa gitu kan. Yang penting tidak ikut menyentuh karena itu bisa membatalkan orang yang disucikan. Jadi baik punya anak kecil, baik punya orang dewasa, baik punya orang mati, baik punya orang hidup, ya, kubulan karena ya auduburon. Tapi baik menyentuh yang jalan depan maupun jalan yang belakang. Ini semuanya membatalkan wudu. Ini saya ingat itu cerita dulu masih kuliah itu dosen saya menerangi begini. Ini ada teman saya nanya begini. Pak dosen nanya, ini kan saumpama ada kecelakaan, pesawat jatuh begitu, atau habis perang, tiba-tiba hancur tuh badannya. Ada punyanya orang laki-laki muncul atuh begitu. Kita pegang tuh batal apa enggak? Batal apa enggak? Namanya mahasiswa nanya kan macam-macam gitu. Kata dosennya jawabannya lucu juga. Nanti kalau teman begitu ngebel saya ya. Udah diterangin punya orang mati menunggu batal kalau ditanya begitu. Terus dia nanya, udah begitu. Nanti kalau ada begitu nanti ngebel saya. Nah, menyentuh itu dengan apa Pak? Bu, dengan dalamnya telapak. Kalau dengan luarnya nggak apa-apa. Jadi misalnya kok gatel, ngukurnya kak kualik nih ya, kosong. Nggak apa-apa ini ngukur begini. Karena apa? Ini tidak membatalkan. Yang batal dengan dalamnya telapak tangan. Karena ada bibak nil kafi dengan dalamnya telapak tangan. Kalau dari luarnya ini tidak membatalkan wudu. Atau dengan pucuknya ya, gatel ya. Ukurnya begini. Dengan ini ya. Ya ini kan dengan pinggirnya enggak batal. Yang batal itu apabila dengan telapak. Ya sampai ngosok begini ya. Ngukur sampai kena tengahnya itu baru membatalkan wudu karena keterangannya bibak tenil kafi ya. Nah, kecuali kalau nggak ada bibak tenil kafi ya mutlak batal. Karena ini ada bibak tenil kafi maka di situ ada keterangan kalau memakai dengan telapak tangan baru batal. Kalau enggak berarti ya tidak membatalkan wudu. Alhamdulillah genap 5 sudah. Jadi perkara yang membatalkan wudu ada berapa Bapak Ibu? 5. 1, sesuatu yang keluar dari salah satu dua apapun bentuknya, mau bentuk cair, mau bentuk keras, mau bentuk angin, semuanya membatalkan wudu. Yang kedua, tidur, kecuali tidurnya orang yang bisa tetap pada tempat duduk, itu tidak membatalkan wudu. 3, zawalul akli, hilangnya akal sebab teler, mabuk atau sakit. Sakit yang sampai menyebabnya hilangnya akal maka membatalkan wudu. Yang keempat, sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sentuhannya tanpa ada tanpa ada satirnya.
kalau masih ada santri nggak apa-apa begini, misalnya salaman sama suaminya ya pakai ya begini ya nggak apa-apa karena ada penghalang ya. Tapi ya jangan sampai begini, salah begini cium kena kulit suaminya ya tetap batal. Ya, kalau ada penghalang begini nggak apa-apa. Ini ya, ini tanpa ada penghalang. Yang kelima, menyentuh kemaluan, menyentuh farji, baik jalan depan maupun jalan belakang, baik punya anak kecil maupun punya anak punya sendiri maupun punya orang punya orang hidup maupun punya orang mati, semuanya ini membatalkan wudu. Jelas? Jadi jangan sampai ibu ragu habis wudu, habis sholat makan, wah batal wudu saya. Kenapa? Habis makan. Nah ini kadang-kadang yang nggak ketemu teori begini nih. Ya, habis makan kok batal? Enggak. Cukup umur saja langsung sholat ya apa-apa karena tidak membatalkan wudu. Paham? Paham, Bu? Nah, ada lagi habis wudu kadang-kadang ya jalan ya becek ceprat padu batal. Kenapa? Kalau kaki saya kotor, kan kotor kok membatalkan wudu? Enggak. Cukup cuci saja gitu loh. Mentang-mentang airnya banyak, dikit-dikit wudu lagi ya nggak apa-apa sih loh. Memang wudu itu ya disunahkan, cuma kan kalau kita wudunya gara-gara batal itu kan nggak ketemu ilmunya. Wong nggak membatalkan wudu kok dikatakan membatalkan wudu, kan begitu ya kan. Nah itu ada juga itu yang seperti banyak lah masa begitu. Nah, kegepokan ini, sentuhan kulit sama kulit ini kalau kita lagi ibadah umroh haji itu ya di sana itu ya gak bisa kita hindari. Maka dengan situasi seperti itu, hal ini bisa tidak membatalkan wudu. Kalau lagi umroh haji kan ini Bu, atau waktu kan rame gitu kan, pasti itu ya senggolan. Gak mungkin gak senggolan. Nah ini kita wudunya tidak batal, cuma wudunya ganti madhab gitu loh. Bukan wudunya Imam Syafi'i yang dipakai, tapi wudunya Imam Malik. Ini tuh bagaimana caranya? Wudunya yang benar-benar dikosoi kalau wudu ya, wudu kosoi itu ya. Kalau Imam Syafi'i kan enak, basuh muka yur selesai, ya tangan sehat. Enak enteng, karena wudhunya enteng maka cara yang membatalkan ya enteng. Tapi kalau wudhunya berat, batalin ya berat. Dan itu jadi ada cara tersendiri. Makanya nanti kalau mau haji, mau umroh, nah itu nanti ada kajian-kajian tersendiri tentang masalah wudhu. Kalau sekarang ini hanya untuk menghadapi sholat 5 waktu. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Rabbal
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim